halo semua. Perkenalkan, nama saya Rama Sinta. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2021-143515 dari kelas 1M Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang syarat berdirinya ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis, dan cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Sebelum kita masuk kepada submaterinya, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan membina potensi-potensi pribadinya. Ilmu adalah suatu pengetahuan atau kepandaian baik tentang segala yang masuk yang berkenan dengan keadaan alam, sosial, dan lain sebagainya. Pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu yang di dalamnya adalah ilmu. Ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses pendidikan yang tersusun secara sistematis dan terukur. Selanjutnya, pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pendidikan terdapat sebuah ilmu pengetahuan, serta sebaliknya, dalam proses ilmu pengetahuan terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Masuk ke dalam submaterinya, yang pertama yaitu syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Syarat ilmu pengetahuan yaitu satu, harus ada objek, baik objek material maupun objek formal. Yang kedua, harus metodis. Yang ketiga, harus sistematis. Dan yang terakhir, harus mempunyai dinamika. Selain syarat umum ilmu pengetahuan, ada juga syarat pokok dan syarat tambahan. Syarat-syarat pokok ilmu pengetahuan: 1. Suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Syarat-syarat tambahan ilmu pendidikan: 1. Harus mempunyai dinamika, praktis, dan diabadikan untuk kesejahteraan. Untuk sub yang kedua yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai dengan meletakkan ilmu pendidikan atau sistematika ilmu pengetahuan. Menurut sistemnya, ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut, yaitu 1. Ilmu-ilmu murni, ilmu yang berdiri sendiri lepas dari ilmu pengalaman atau empiris. Yang kedua yaitu ilmu pengalaman atau empiris adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman, yang objeknya merupakan gejala-gejala kehidupan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis dan digunakan secara praktis. Ilmu pendidikan sebagai normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atas ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari pelaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup.
Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik atau pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup seseorang. Ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti bersifat praktis, karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan sebagai pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma yang berlaku. Ilmu pendidikan sebagai ilmu bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi, tindakan mendidik, atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, pendidik mengatur dan mensistemkan dalam pikirannya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidik. Jadi dari praktik-praktik pendidik disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis, ke pemikiran teoritis inilah kemudian ilmu mendidik teoritis. Yang selanjutnya terakhir ya, yaitu cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Ilmu pendidikan dibentuk oleh cabang ilmu yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan. Menurut Langeveld 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut: ilmu pendidikan teoritis, ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan, ilmu pendidikan praktis, metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan yaitu antara lain ilmu-ilmu biologis, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses pendidikan yang tersusun secara sistematis dan terukur. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengetahuan. Terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Syarat ilmu pengetahuan yaitu satu, harus ada objek, baik objek material maupun objek formal, harus metodis, harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai, dan norma hidup. Sedangkan ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan adalah tiga, yaitu ilmu-ilmu biologis, ilmu-ilmu jiwa, dan ilmu-ilmu sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.